Hello everyone, kembali lagi di channel Kuli Coding. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tutorial Adobe XD, di mana di video selanjutnya ini kita akan membahas tentang sistem grid pada layout. Jadi, bagi kalian UI UX designer atau front end designer, membuat layout dengan grid itu sangat penting agar tampilan website kita itu menjadi responsif pada tampilan desktop atau mobile. Nah, di software Adobe XD ini terdapat fitur bernama grid. Nah, langsung saja kita bahas. Untuk mengaktifkan fitur grid pada Adobe XD ini, caranya adalah pertama kalian klik kanvas agar aktif kanvas yang kita gunakan saat ini. Klik ini, lalu kita lihat pada tab properties di kanan, sebelah kanan pada layar, dan kita scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat section grid. Nah, di sini ada checkbox. Kita checkbox untuk mengaktifkan sistem gridnya. Nah, sudah terlihat. Di sini ada warna biru transparan berjumlah 12, karena defaultnya untuk tampilan desktop atau template desktop itu memiliki grid berjumlah 12. Namun jika teman-teman ingin mengcustom grid ini dengan keinginan teman-teman bisa mengubah jumlah gridnya itu menjadi sesuai yang teman-teman butuhkan. Caranya dengan mengklik di samping ini kolom. Nah, ini kan ada angka 12. Nah, teman-teman ganti saja. Nah, sesuai dengan keinginan teman-teman. Misal 8. Nah, jadi gridnya ada 8. Di sini kita akan menggunakan default saja 12. Nah, lalu ada dua pilihan, yaitu menggunakan layout seperti ini atau menggunakan square. Square ini adalah kotak-kotak kecil gini. Default size dari square ini sendiri adalah 8. Teman-teman juga bisa custom menjadi 10. Artinya ukuran kotaknya menjadi lebih besar jika angkanya bertambah. Kita ubah menjadi default lagi. Nah, karena kebanyakan dari kita ketika membuat UI UX itu menggunakan layout. Nah, jadi menggunakan layout seperti ini yang kotak panjang. Nah, jadi layout ini memudahkan kita untuk mengatur posisi dari setiap elemen-elemen yang ada di UI UX kita. Terus untuk mengcustom warna dari layout ini, teman-teman bisa memilih nih. Nah, jadi warnanya bisa diganti-ganti juga, mau warna apa agar tidak jenuh dan lebih enak dilihatnya. Misalnya kalau warna biru tadi terlalu kontras pada mata kita, jadi teman-teman bisa mengubah warnanya menjadi putih, hitam, atau silver. Nah, itu tadi untuk mengubah warna layoutnya. Lalu di sini ada gutter width. Gutter width itu ukuran panjang atau lebar dari kotak ini. Jadi misal kita tambah jadi 18. Nah, gutter width dari panjang ini akan menyusut atau lebih mengecil karena ukuran dari ini spesimen setiap gridnya itu juga bertambah besar. Dan coba teman-teman perhatikan pada sisi kanan yang saat ini saya blok. Jika saya ganti angka di sini, maka otomatis pada kolom width-nya juga akan otomatis terganti. Misal kita balikan lagi ke default, yaitu 16. Nah, maka pada kolom width itu akan otomatis terganti, dan pada margin layoutnya juga akan terganti.
Itu tadi cara mengubah ukuran setiap layoutnya. Kemudian kita ke bawah lagi. Di sini ada margin dari layout ini, yaitu margin kanan dan margin kiri. Jadi kalau teman-teman pilih ini, maka ini akan mengatur margin kanan dan margin kiri secara bersamaan. Misal kita ganti 120, maka layout ini akan semakin berdekatan dengan layar, sehingga mata kita ketika melihat suatu website atau UI UX tersebut layoutnya mepet dengan layar, maka mata kita akan menganggap bahwa website atau UI UX tersebut terlihat penuh dan berisi. Nah, sekarang jadi ini tadi adalah untuk mengganti margin kanan dan kiri. Lalu bagaimana caranya mengganti atau mengkustomisasi besar margin kanan, atas, bawah, dan kiri? Nah, caranya itu tinggal teman-teman klik ini. Nah, lalu teman-teman isi sendiri di sini. Nah, untuk yang kolom pertama ini adalah margin untuk atas. Lalu yang kedua itu margin kanan, yang ketiga margin bawah, dan yang keempat itu margin kiri. Misal kita di sini akan mengisi 20. Nah, otomatis layout dari kanvas yang kita ganti tadi akan turun sebesar 20 ke bawah. Artinya jarak antara layout dengan layar bagian atas itu adalah 20. Nah, jadi karena kita ingin membuat full, maka kita ganti menjadi 0. Nah, itulah penjelasan mengenai grid kali ini. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung mengenai sistem grid ini, bisa tanyakan di komentar. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update dari channel ini. Selamat belajar dan sampai jumpa.